wabarakatuh. Kita lanjut materinya ya. Ini baru 52 yang hadir. Oke, kita masih ke manajemen laboratorium untuk pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita lebih fokus untuk manajemen alat dan bahan ya. Nah, kemarin ada sarana prasarana termasuk alat dan bahan di dalamnya. Kemarin sudah saya jelaskan fungsi laboratorium itu secara kedudukannya seperti apa. Dia bisa sebagai laboratorium pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan sudah saya jelaskan kemarin bahwa apa bedanya laboratorium penelitian dan pembelajaran. Ada yang masih ingat bedanya laboratorium penelitian dan pengajaran? Ada yang masih ingat? Kameranya di on kan ya? Laboratorium pembelajaran biasanya ada di berbagai jenjang pendidikan untuk sebagai fasilitas pembelajaran, untuk media pembelajaran supaya ya pokoknya untuk pembelajaran. Terus untuk laboratorium penelitian itu untuk meneliti dengan nama lain laboratorium uji. Oke, untuk sertifikasinya Gus, apa yang lupa dijelaskan? Kalau antara pembedaan pembelajaran dan penelitian? Bagaimana Bu? Untuk sistem akreditasinya gimana? Mana yang wajib akreditasi antara penelitian dan pengajaran? Penelitian. Oke. Ya, benar. Jadi bedanya antara laboratorium pembelajaran dan penelitian itu benar. Kalau pembelajaran lebih untuk sarana prasarana pengajaran seperti laboratorium yang kita punya di perguruan tinggi atau di sekolah. Tapi kalau penelitian dia lebih ke riset. Dan laboratorium penelitian itu sudah harus terstandarisasi atau terakreditasi. Ya, sesuai dengan ISO 17025. Kenapa? Karena memang dia fungsi dari Nah, bisa diam enggak? Masuk suaranya ke sini. Bisa bersuara. Jadi kalau penelitian dia harus terjamin bahwa hasilnya itu benar-benar akurat karena nanti hasilnya akan dipublish ke masyarakat dan itu bisa sebagai kajian pengabdian kepada masyarakat. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, untuk pengelolaan laboratorium sendiri ini secara garis besar kemarin sudah dikatakan bahwa pengelolaan itu apa aja sih yang masuk dalam pengelolaan itu adalah pertama itu perencanaan kegiatan laboratorium. Yang kedua itu pengoperasionalan alat dan penggunaan bahan. Yang ketiga itu adalah pemeliharaan peralatan laboratorium. Yang keempat evaluasi pemeliharaan atau bisa disebut dengan audit internal dan eksternal nantinya ada untuk mengevaluasi dan pengembangan kegiatan laboratorium. Pengelolaan laboratorium ini yang jelas seluruhnya fungsi dari pengelolaan laboratorium ini untuk mencapai hasil yang optimal, gitu ya. Nah, untuk mencapai hasil yang efektif, efisien dan optimal. Jadi kita punya laboratorium standar yang dapat menghasilkan hasil yang optimal, artinya tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan, ya. Tuh. Nah, yang pertama yang akan saya bahas tentang perencanaan kegiatan lab. Mungkin ini ada kutipan gambar ya, ini saya lupa kemarin saya ambil dari mana. Kira-kira beginilah kondisi laboratorium yang sesungguhnya, ya. Nah, ini ruang kerja, maka di sini nggak ada ruang lain, deh terus ruang kerja. Nanti ada ruang lainnya, ruang penyimpanan, ruang transit dan sebagainya yang saya jelaskan kemarin. Apa yang direncanakan oleh laboratorium itu sendiri? Yang pertama, untuk perencanaan kegiatan itu biasa dilakukan 1 tahun sebelum, artinya kegiatan pada tahun 2020 itu sudah direncanakan pada tahun 2019. Jadi nggak bisa seluruhnya itu mendadak. Jadi kegiatan sekarang itu sudah direncanakan dan sudah dianggarkan pada 1 tahun sebelumnya, ya. Jadi tidak bisa mendadak. Nah, pertama itu penyusunan program kegiatan tahunan. Kira-kira mau ngapain laboratorium kita? Apakah mau menambah parameter pemeriksaan, ataukah mau menambah alat dan bahan, ataukah mau perluasan laboratorium, ataukah mau melakukan pelatihan bagi analisnya atau sebagainya, lain sebagainya. Tadi saya sebutkan penyusunan kebutuhan perat lab. Kira-kira alat apa yang dibutuhkannya kita susun. Jadi yang dipinta tahun ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Jadi bukan langsung sekarang harus hadir sekarang, nggak bisa, ya. Penyusunan bahan dan penyusunan SOP. Nah, standar operasional kerja ini atau SOP ini ada 2, itu SOP manajemen dan SOP teknis. Apa itu SOP manajemen?
SOP manajemen itu misalnya adalah cara untuk merekrut pegawai, ya. Yang kedua SOP pengembangan SDM, nah, itu dia lebih ke manajemen, ya. SOP kenaikan pangkat dan golongan, itu SOP, ya. Nah kemudian misalnya SOP tanggung gugat, nanti saya jelaskan tanggung gugat ada di SNI, ya. Misalnya SOP organisasi, ya itu namanya SOP manajemen. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen. Nah tapi kalau SOP teknis itu misalnya SOP penggunaan alat. Apa itu SOP penggunaan alat? Kalau kamu pernah masuk lab misal, ya, nah, di lab itu ada SOP-nya. Misalnya kamu pakai furnace atau lemari asam yang paling mudah, ya, pasti kamu punya. Di lemari itu pasti ada ditempel SOP cara kerja. Sebelum tekan tombol on off, masukkan alat, keluarkan alat. Nah itu SOP-nya, cara kerja. Itu namanya SOP alat, ya. Ngerti beda SOP administrasi dengan SOP teknis? Ngerti, nak? Insya Allah ngerti, Bu. Oke, jadi teknis itu lebih ke alatnya, ya, cara menimbang, cara membuang limbahnya. Tapi kalau SOP administrasi itu lebih ke administrasi pegawainya. Misalnya prosedur masuknya sampel dimasukkan ke loket, dari loket masuk ke sini, dari sini masuk ke sini. Nah itu, ya, itu SOP administrasi. Beda dengan SOP teknis. Jadi ada 2 SOP dalam kegiatan laboratorium. Yang kedua tadi manajemen pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Nah ini, ya, kenapa saya kasih ini materi sendiri? Karena memang peralatan dan bahan ini menjadi objek penting, ya, objek penting dan utama bagi laboratorium. Kenapa saya bilang seperti itu, ya? Alat, saya contohkan alat. Kalau dia error, maka hasil yang dikeluarkan pun akan error. Saya berkali-kali ngomong kemarin. Alat kalau dia error, hasil yang dikeluarkan pun akan error. Misalnya kamu ingin mengecek kadar merkuri pada udara, ya. Kamu kan kita pakai alat, ya, kita pakai alat. Atau merkuri pada air, kita pakai alat namanya AS. Kalau alatnya tidak dikalibrasi, tidak standarisasi, bisa jadi misalnya dia keluarnya 150 ppm. Wow, tinggi sekali itu. Nggak usah mau diminum, dijilat aja bisa mati orangnya. Ternyata setelah dikalibrate salah hasilnya, ya, rendah. Nah itu kesalahan. Karena kenapa? Alatnya nggak dikalibrasi, nggak distandar lagi, rusak, error. Itu makanya kita perlu memperhatikan alat yang kita gunakan. Bahan, ya, begitu juga dengan bahan, walaupun dia tidak expired, nah, ya, tapi dia sudah berubah bentuk. Misal gini, misal kamu membuat kemarin saya contohkan, misalnya kamu membuat misalnya bahannya apa yang cair, amonia atau H2SO4, ya. Kalau kita nggak tahu di expired, jelas reaksinya akan berbeda, ya. Kalau dia sudah expired, maka dia tidak akan menimbulkan reaksi. Bisa terjadi positif palsu atau negatif palsu. Apa itu positif palsu atau negatif palsu? Harusnya dia negatif karena bahannya rusak menjadi positif. Begitu juga kebalikannya. Makanya kita harus perhatikan pengoperasian peralatan dan bahan. Tuh, ya. Nah, salah konsentrasi, harusnya dia pakai yang 96%, kamu campur yang cuma 10%, maka tidak akan terdapat reaksi. Harusnya dia positif jadi negatif. Tuh, ya. Nah, untuk pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan ini meliputi satu persiapan peralatan dan bahan, cara operasional alat itu harus benar, tidak boleh salah, yang mana dulu harus dilakukan. Supervisi proses pengujian kalibrasi atau produksi. Kalibrasi ini untuk apa? Untuk memaintenance bahwa alat kita itu benar-benar hasilnya akurat. Bagaimana cara mengkalibrasi, Bu? Bisa mandiri, bisa dengan menggunakan lab kalibrasi. Dia punya alat untuk menentukan standar seperti neraca, ya. Neraca. Kamu yakin nggak kalau kamu nimbang itu benar-benar 2 gram? Di layarnya ada 2,00 gram. Bisa jadi salah. Karena kenapa? Misalnya terganggu karena adanya error di alatnya. Seharusnya itu adalah cuma 1,5, tapi di alatnya sudah tertera 2 gram. Karena alatnya nggak pernah dikalibrasi, nggak pernah distandarisasi. Bagaimana cara standarisasi? Ada caranya, ya. Ada caranya. Jadi kalau alat sudah punya sertifikat kalibrasi, berarti alat itu sudah terjamin akurasinya. Itu fungsinya pengoperasionalan dan pembayaran alat. Kemudian ada yang namanya material handling, ya. Sisa bahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sisa bahan di sini ada 2, maksudnya sisa bahan yang masih dipakai dan yang tidak dipakai. Apa maksudnya, Bu, sisa bahan yang masih dipakai? Misalnya kamu mau praktikum, ya, kimia, kamu butuh kalium karbonat
yang hanya 0,1 N, kamu buat pasti kan? Kamu buat dari bahan baku kan, sudah dicair, kamu ambil serbuknya, kamu cairkan dengan aqua destillata. Itu sisa. Kamu buat 1 liter, ternyata kamu pakai cuma ada 500 ml, sisa 500 ml. Mau dikemanain bu 500 ml-nya? Dibuang. Pemborosan. Nah, jadi sebaiknya kita tuh membuat secukupnya yang kita butuhkan. Kenapa? Karena bahan teknis yang sifatnya adalah analitik teknis, artinya dia cair dia serbuk, kita larutkan, itu hanya dapat bertahan 1-2 bulan. Sisanya dia tidak akan baik lagi. Mungkin ada penguapan, ada reaksi lain yang membuat pengumpalan. Nah, bagaimana bu sisanya yang tidak terpakai? Kita simpan. Bagaimana cara penyimpanannya? Kamu taruh di botol regen yang benar, yang tertutup rapat, kemudian dibuat label. Apa isi labelnya? Nama bahan, konsentrasinya, misalnya apa tadi saya contohkan, Cr kromium 0,1 N, dan buat tanggal pembuatannya, baru disimpan. Itu. Nah, selama ini yang sering anak-anak lakukan tuh dibuat aja disimpan. Jadi ketika sudah dibuka lagi, yang mana ya tadi nggak dibuat namanya gitu kan, lupa. Nah, terus untuk apa tanggal pembuatan? Biar kita tahu sudah berapa lama regen itu dicairkan atau dibuat atau diencerkan. Jadi ketika kita buat sudah ada perubahan bentuk, misalnya dia sudah ada endapan, berarti itu udah nggak bisa dipakai lagi. Dan kita lihat tanggal pembuatannya, 2 bulan yang lalu, wajar. Baru kita lakukan yang namanya pembuangan. Nah, pembuangan itu masuk ke material handling yang kedua, pembuangan sisa. Nah, ini yang lebih menjurus lagi. Apa sisa? Itu lebih ke limbah. Kamu praktikum, kamu campur, kamu mengidentifikasi anion dan kation, dapat. Nah, selesainya kamu buang kemana? Bahan kimia yang sudah kamu reaksikan. Kalau selama ini saya nggak tahu, kalian sudah praktek belum? Ya. Belum bu. Oh, belum pernah ke lab ya. Jadi saya gambarkan, misalnya kamu mengidentifikasi Fe atau kamu mengidentifikasi Ag ya. Nah, campurkan dengan K2CR4. Kalau dia membentuk lingkaran emas berarti memang dia Ag. Nah, itu kan kita mereaksikan ya, kita bermain di situ ya. Nah, kemudian selesai kamu praktikum, kamu buang kemana bahan kimia kamu ini? Kan nggak bisa lagi juga dipakai. Harusnya ada yang namanya IPAL, infeksi pembuangan limbah. Jadi limbahnya dibuang di suatu tempat yang berupa bangunan sederhana, kemudian diolah ada pengolahan di dalamnya, ada beberapa tahap pengolahannya, sehingga limbah itu dari yang berbahaya diolah menjadi tidak berbahaya atau dinetralkan, baru bisa dibuang ke lingkungan gitu ya. Nah, itu yang benarnya. Atau kalau limbah padat, dia dibakar dengan menggunakan insinerator. Jadi ada alat namanya insinerator, misalnya seperti nah jangan besar-besar suaranya, Bunda ngajar. Misalnya kalau limbah di biologi itu ada limbah agar ya, limbah agar padat misalnya ya, untuk mikrobiologi, atau wadah sampel. Kalau mikrobiologi kan infeksi semua ya, wadah sampel misalnya spet, suntikan kalau di rumah sakit atau bekas infus, itu semua masuk alat yang namanya insinerator. Itu dibakar, dijadikan abu. Dia suhunya sampai 1000 sekian sampai 2000. Kita pun kalau masuk jadi abu di dalam itu. Nah itu ya namanya alatnya insinerator. Itu material handling ya. Jadi ada 2 sisa, ada sisa bahan yang masih bisa dipakai, ada sisa bahan yang memang statusnya limbah. Nah, jadi kalau limbah antara cair dan padat itu berbeda cara material handlingnya. Itu harus ada SOP-nya. Oke? Mengerti sampai sini? Mengerti tidak, Nak? Insyaallah bu. Kalau nggak ngerti boleh langsung tanya ya. Nah, kemudian kita masuk ke verifikasi dan validasi hasil. Jadi ini biasanya pada lab uji ya. Pada lab uji, kalau sudah ada hasil keluar, kan kalau kamu kan belum ke lab ya, jadi belum pernah masuk lab uji ya. Jadi saya gambarkan dulu lab di rumah sakit. Ada yang pernah periksa darah? Ada yang pernah periksa darah, nah? Pernah ya. Nah, ada hasilnya kan dari labnya kan, misalnya trombosit kamu sih kan ada hasilnya kan, normal atau tidak normal. Nah, di bawah hasil itu ada tanda tangan penanggung jawab laboratorium. Nah, itu tidak langsung keluar langsung tanda tangan, nggak ada, namanya tim verifikasi dan validasi. Jadi dari analis itu artinya kita yang periksa. Dari orang yang meriksa itu dikeluarkan hasil. Kemudian ke meja pertama dulu, validator pertama, dilihat hasilnya, kira-kira matching nggak hasil ini. Nah, karena pada prinsipnya seorang validator dia mempunyai ilmu lain selain ilmu teknis yang bisa memverify
hasil ya. Nah, kalau ada keanehan, kok ini aneh, misalnya anehnya gini, kok HB-nya normal, tapi kok kamu periksa jumlah eritrosit sel darah merahnya di bawah banget gitu, harusnya 100 ada 50 cuman, tapi kok HB-nya tinggi. Nah itu kan ada keterkaitan ilmu di situ ya, nggak mungkin eritrositnya rendah HB-nya tinggi ya. Nah, misalnya seperti itu, maka tim verifikator pertama akan melihat lagi apa yang salah di mana, di verifikator lagi, divalidasi, diulang kembali. Nah itu namanya validasi sebelum hasilnya diberikan langsung ke tangan konsumen. Jadi tidak sekucuk-kucuk begitu keluar hasil dari alat dicetak dikasihkan konsumen, nggak, ada namanya tim validasi tuh ya. Nah kemudian kalau ada pengujian dan verifikasi untuk alat kerjanya. Jadi alat pun ada tim verifikasinya untuk operasional alat. Biasanya ini tim kalibrasi yang saya sebutkan tadi. Dan ada pengawasan keselamatan kerja. Apa gunanya ini? Karena memang dari kemarin saya bilang bahwa yang namanya laboratorium khususnya kimia dan biologi ya, itu banyak menghasilkan hazard dan bisa menimbulkan risiko. Risikonya apa ya? Ke kitanya. Nah, maka harus ada pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau kamu pernah ke laboratorium ya, ada label identitas alat ya. Material alat itu dijelaskan. Ini saya cari contoh dulu ya. Oke, tadi sudah lihat ya gambarnya ya. Pengawasan K3 ini penting, dibantu akan ada gambar tengkorak, mudah meledak, korosif, mudah terbakar. Nah, ini untuk pengawasan K3-nya. Sehingga kita tahu bahwa pada saat kita menggunakan bahan ini harus di dalam lemari asam, tidak boleh ada percikan api, harus menggunakan masker karena ada kejelasannya. Kemudian yang harus diawasi juga itu adalah pengambilan dan pengujian sampel. Ini lebih pada penelitian dan pengawas. Nah, kenapa? Karena proses pengambilan sampel itu berpengaruh pada hasil uji. Nah, itu ya. Salah metode pengambilan sampel, maka akan terjadi kesalahan pengujian. Apa maksudnya, Bu? Saya contohkan. Misalnya untuk pemeriksaan kimia, pemeriksaan COD dan BOD, dia harus ada botol sampel sendiri, botol sampel kaca yang gelap dan tertutup ya. Jadi ketika mengambil sampel, misalnya sampel air sungai, botol itu dimasukkan ke dalam air, kemudian ditutup di dalam air. Biar kenapa? Biar tidak ada oksigen, artinya tidak ada ruang lagi, kedap ya, tidak ada oksigen. Karena kalau ada oksigen akan mempengaruhi nilai DO dan CO-nya ya. Nah ketika kamu salah, artinya ketika kita salah, kita masuk ke sungai, kita cedok aja, kemudian kita tutup di luar, ada udaranya, itu akan mempengaruhi nilai DO-nya tuh ya, yang harusnya rendah menjadi tinggi. Nah makanya pengambilan sampel itu sangat harus teliti sekali. Nah ini biasanya yang harus lebih selektif lagi adalah pada saat pengambilan sampel untuk mikrobiologi. Kenapa saya bilang mikrobiologi? Karena memang mikrobiologi itu sangat rentan pada kontaminan. Jadi wadah sampelnya harus steril dulu, harus tidak apikan, karena nanti kalau tidak seperti itu, kalau tidak steril, jangan-jangan kuman yang tumbuh, bakteri yang tumbuh itu bukan dari sampelnya tapi dari alatnya. Maka itu yang dinamakan error dalam pemisahan. Oke ya, ngerti nak ya sampai sini nak ya. Nah misalnya kami mau periksa zinc, kami mau periksa ginseng pada air Bu, atau Al, kadar aluminium pada air. Tapi kamu pakai botol sampel kamu kaleng bekas minuman, nah, maybe yang nanti kamu dapat bukan aluminium dari air, mungkin karena airnya pH-nya asam sehingga nanti akan melepaskan kadar aluminium pada kaleng itu sendiri, itu ya. Maka aluminiumnya akan larut pada air, kamu periksa. Nah itu yang memang harus benar-benar tepat. Kemudian harus diperhatikan lagi apa pada pengambilan sampel? Identitas sampel. Tadi saya bilang, apa itu identitas sampel? Kamu harus buat itu sampel itu diambil tanggal berapa, ditulis di etiketnya. Sampel ini dari mana, namanya apa, diambil di mana. Biar nanti tidak terjadi kesalahan pada saat penulisan hasil. Identitas sampel harus jelas, ya. Ngerti sampai di sini? Ngerti Bu. Ya. Kemudian pelaporan kegiatan praktikum. Kalau pelaporan kegiatan praktikum, kalau di laboratorium pendidikan kita seperti biasanya ada buku laporan praktikum saja ya. Tapi kalau di lab pengujian dia ada namanya sertifikat hasil. Seperti uji darah ada hasilnya kan, ada namanya sertifikat hasil. Itu bedanya laboratorium pengujian dan laboratorium pendidikan. Baik kimia maupun biologi sama ya. Nah, kemudian perawatan dan peralatan bahan. Nah, yang harus kita perhatikan dalam peralatan dan perawatan barang, yaitu bahan itu yang pertama adalah kalibrasi alat.
itu yang penting ya. Karena kalibrasi akan menentukan tingkat efektivitas, tingkat akurasi dari sebuah alat ukur ya. Yang kedua adalah tempat penyimpanan. Berbeda jenis bahan akan berbeda tempat penyimpanan. Ada namanya media, biasanya itu ke biologi ya, media agar ya. Nah, dia tidak bisa disatukan dengan penyimpanan bahan-bahan kimia B3, apalagi yang sifatnya adalah menguap seperti H2SO4, amonia dan kawan-kawannya. Nah, dia harus punya lemari sendiri yang memang mempunyai suhu 27 di bawah. Kalau suhunya di atas 27 lemarinya, maka dia akan yang tadinya serbuk menjadi mengental seperti larutan solid ya, encer ya. Itu berarti sudah rusak walaupun dia belum expired, nggak bisa dipakai karena nutrisinya sudah berubah. Maka bakterinya bisa tumbuh ataupun bisa tumbuh bakteri yang kontaminan atau tidak bisa tumbuh padahal bakterinya ada. Begitu juga dengan kimia, nggak bisa dicampur juga ya. Nah ya, kalau di barangnya yang berbahaya bahan B3 dan mudah menguap, dia punya lemari sendiri yang mempunyai exposure keluar, yang mempunyai cerobong asap keluar sehingga tidak menguap ke dalam. Mungkin kamu rasakan lah di lab kita yang sekarang sangat sederhana ya, di lab yang lama ya, bukan lab yang baru di kampus B ya. Dia disimpan di lemari biasa. Jadi ketika kita buka ruangan itu, yang kita cium pertama kali apa? Bau aroma si bahan itu. Karena memang dia nggak ada lubang untuk keluar, untuk pengolahannya. Jadi kita yang menghisapnya kembali ya. Jadi memang untuk penyimpanan itu harus benar-benar diperhatikan. Seperti mikroskop tidak bisa disimpan di lemari biasa karena dia akan berjamur. Maka mikroskop lemarinya harus gelap, bersinar dengan sinarnya cukup dan tidak lembab. Nah itu ya. Jadi kira-kira itulah pemeliharaan dan perawatan bahan. Nah yang harus diperhatikan lagi adalah stok. Ada istilahnya FIFO ya. Nah, mungkin kalian harus mencatat ya, karena kadang-kadang saya nggak ada di slide ya. Saya lebih suka bercerita seperti ini, tapi nanti akan saya kasihkan rekaman pengajarannya lagi. FIFO, first in, first out. Jadi bahan yang pertama kali masuk itu harus keluar. Nah, gimana? Ngerti nggak kira-kira kalau saya bilang seperti itu? Jadi kalau kita melakukan pengadaan bahan ya, misalnya tahun ini kita mengadakan bahan ya H2SO4 dan sebagainya. Tahun depan kita mengadain lagi. Gimana cara penyusunan, Bu? Yang baru itu letakkan di belakang, jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk otomatis yang lama akan terendap ke belakang, yang baru dipakai terus. Lama-lama yang lama akan expired, nggak kepake. Sama seperti kalau kamu misalnya nyimpen es batu di kulkas ya, yang lama di dalam, kemudian kamu buat lagi, kamu masukin lagi, kamu pakai lagi, kamu ambil pasti yang duluan kan, yang kamu taruh di depan kan, padahal yang di dalam tadi itu sudah lama, nggak kepake-pakai karena kamu selalu ngambil yang di depan. Jadi akhirnya di dalam akan terexpired dengan sendirinya. Jadi ada istilahnya nama first in first out. Nah itu ada sistem inventarisasi. Nah sama seperti alat harus ada sistem inventarisasi ya. Nah itu teknik pengadaan bahan first in first out. Jadi yang pertama diadakan itu yang harus digunakan terlebih dahulu. Oke, ngerti nak sampai sini? Ngerti ya. Kita next ya. Nah selanjutnya setelah ada semua itu ada yang namanya evaluasi sistem kerja. Evaluasi ini ada dua, evaluasi teknis dan evaluasi manajemen, sama seperti yang saya katakan tadi. Nah siapa yang mengevaluasi? Ada namanya tim audit. Audit itu ada dua, bisa tim audit dari eksternal, internal atau eksternal. Audit internal artinya dari kitanya sendiri, dari dalam, dari institusi itu sendiri yang mengedit. Sedangkan eksternal itu bisa orang dari luar. Untuk apa tim audit ini dilakukan? Dia untuk mengevaluasi apakah SOP itu sudah berjalan dengan benar atau tidak. Itu yang intinya, dievaluasi semuanya. Oke? Itu adalah evaluasi sistem kerja laboratorium. Ada yang teknisnya, ada yang manajemennya. Kalau manajemennya dia lebih ke manajemen, kalau teknis dia lebih ke teknis. Tadi saya sudah jelaskan apa bedanya teknis dan manajemen ya. Nah, untuk pengembangan lab itu sendiri itu meliputi kinerja peralatan, misalnya penambahan parameter, penambahan metode pengujian, kalibrasi, penambahan alat, bahan, dan pengembangan sistem pengolahan laboratorium. Ya. Ini bisa juga pengembangan SDM-nya, artinya pelatihan tenaga lab untuk lebih expert lagi atau profesional di bidangnya. Semua itu harus didokumentasikan. Apa dokumentasinya? Itulah yang namanya inventarisasi laboratorium untuk penyimpanan untuk alat dan bahan diinventarisasi. Kemudian dari inventarisasi itu ada lagi yang namanya
sistem dokumen manajemen mutu standar. Ini sesuai dengan ISO 17025. Di dokumen sistem ini ada semua, mulai dari manajemen sampai teknis, bagaimana cara pengambilan sampel, semuanya ada di situ. Pedomannya, ya. Nah, ini sesuai mengacu pada ISO 17025. Gimana Bu contoh sistem dokumennya? Nanti itu akan ada materi sendiri di ISO 17025. Oke? Ada yang tanya sampai sini? Nah, ada yang tanya sampai sini, Nak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Apa Bu yang ada di dalam inventarisasi? Yang ada di data peralatan itu harus ada dokumen kontraknya dibuat, manual SOP-nya dibuat. Di dalam inventarisasi ada apa? Ada riwayatnya, ada namanya, ada harganya, ada prosedurnya, ada lokasi penempatannya. Misalnya dia di rak A, rak B, atau lab kimia atau lab biologi. Ada nama pabriknya atau agennya, tanggal tahun mulai penggunaan, riwayat peralatan, jumlahnya, ya, jumlah alatnya atau jumlah bahannya dan lain-lain, itu harus ada, ya. Jadi itu yang ada pada data peralatan. Begitu juga dengan bahan harus ada, ya. Jadi alat dan bahan semuanya sama. Nah, untuk apa database ini? Yang jelas dia sebagai perinformasi, memberikan informasi. Jadi kita akan tahu kapan dia mulai ada penyusutan atau kerusakan. Kita lihat dari database yang kita punya. Kapan dia mulai digunakan, dia bekerja berapa, alat itu digunakan dalam 1 minggu berapa jam, bisa kita akumulasikan dalam 1 tahun berapa jam. Kemudian apakah alat itu umurnya sudah lama atau tidak, apakah masih layak pakai atau tidak, ya. Spesifikasi teknisnya seperti pedoman manual. Nah, ketika kita akan melakukan penghapusan, ya, dari data ini semua kita akan tahu apa alat ini masih bekerja dengan baik atau tidak. Kalau memang dia sudah tidak bekerja lagi dengan baik dan tidak dapat menunjukkan pemeriksaan lagi, maka dilakukan yang namanya penghapusan alat, ya. Penghapusan apa artinya? Reject, dibuang. Begitu juga dengan bahan. Ketika kita tahu bahan itu sudah rusak, dia sudah expired, maka adanya penghapusan, artinya dibuang. Tapi membuangnya pun ada SOP sendiri sesuai dengan kebijakan masing-masing. Oke, ada ditanya sampai sini, Nak? Belum ada, Bu. Oke, ya. Kalau belum ada ditanya, saya rasa materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu, ya. Nanti akreditasi berikutnya ada materi lain tentang organisasi lab, manajemen organisasi dan tentang yang akreditasi lab, ya. Sebelum kita masuk prosedur penggunaan alat dan bahan. Oke, ya. Kalau nggak ada tanya lagi, saya akhiri dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau mau ada yang mau dikomunikasikan atau yang mau diskusikan, silakan di e-learning, ya. Nanti kita komunikasi bersama, kita bahas bersama, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.